Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang motivasinya ingin menjebak Tuhan Yesus dengan mempertanyakan, manakah yang harus diutamakan, mengasihi sesama atau mengasihi Allah dengan mengutamakan melakukan hukum Taurat, sebagaimana sering mereka lakukan bersama-sama dengan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39, menjawabnya dengan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kekasih Tuhan, mengasihi Allah barangkali tidak akan mungkin dipertanyakan oleh siapapun dalam keberagamaannya. Dalam agama dan keyakinan apapun, mengasihi Allah merupakan perintah sangat mutlak. Esensi dari sebuah keberagamaan justru adalah mengasihi Allah. Tetapi bagaimana dengan mengasihi sesama? Dalam beberapa agama dan keyakinan, mengasihi sesama bukanlah perintah mutlak, bahkan bukanlah sebuah esensi mendasar. Tentu berbeda dengan kekristenan, mengasihi sesama setara dengan mengasihi Allah. Kedua-duanya merupakan perintah mutlak dan bahkan merupakan esensi mendasar. Oleh sebab itu, mengabaikan salah satunya merupakan pengabaian dari semuanya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana dengan mengasihi sesama? Apakah yang harus dilakukan untuk mewujudkannya? Kekasih Tuhan, kalau mengasihi Allah tidak dianggap sebagai sebuah ganjalan, tetapi tidak demikian dengan mengasihi sesama. Banyak orang yang menganggapnya sebagai sebuah ganjalan, bukan hanya karena sukar, tetapi juga karena tidak terdorong atau tidak mau melakukannya, yang disebabkan karena mereka tidak mampu mengasihi diri mereka sendiri. Bahwa orang-orang yang tidak mampu mengasihi dirinya dengan benar, pastilah tidak akan pernah mampu mengasihi orang lain. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, menjadi mutlak bagi kita untuk mengasihi diri kita sendiri dengan benar terlebih dahulu, agar kita bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi diri sendiri dengan benar, dalam hal ini tentu saja maksudnya bukanlah membangun ego, bukanlah mengutamakan kepentingan dan kesenangan kita sendiri, atau bukan juga hanya memperjuangkan kebutuhan dan keperluan kita sendiri dan tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Tetapi mengasihi diri sendiri dalam hal ini maksudnya adalah mengembangkan diri kita bagi Allah, mengusahakan pertumbuhan rohani atau menyayangkan jika diri kita sendiri tidak bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, kita harus bertumbuh secara rohani terlebih dahulu. Kita juga harus mengembangkan diri kita bagi Allah terlebih dahulu, supaya kita terdorong dan memiliki kerinduan serta mampu mengasihi sesama kita. Jika tidak demikian, kita hanya akan menjadi orang yang hidup untuk diri kita sendiri, bahkan hanya hidup untuk kepentingan dan kesenangan kita sendiri. Dan dengan demikian, kita tidak pernah menjadi orang yang mampu mengasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.